Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala aydan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat segenap jamaah Masjid An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan, para ustaz, para hujjah, sesepuh bini sepuh, wabil khusus ketua DKM Masjid An-Nur beserta jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan. Ujian kalimat tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Makmum, belakang para hadirin hadirat semua, untuk mengungkapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di pagi yang sejuk atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kepada iman Islam, kemampuan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, yang menjalankan salat subuh berjamaah dan kita perpanjang dengan ta'lim dan i'tikaf. Insyaallah rangkaian ibadah kita di pagi hari ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, yang maslahah, yang barakah fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Oleh sebab itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan satu kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Mukhtar Ahadits An-Nabawiyah. Hadis yang berapa ya? Lupa saya. Sudah 2 bulan kan ini? Apa harus diulang? Ini at-ta'anni minallah wal 'ajalah minasyaitan. Udah belum nih? Jadi santai itu, tenang itu datangnya dari Allah, dan tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. At-ta'anni minallah, ketenangan itu datangnya dari Allah. Wal 'ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Segala sesuatu dalam kehidupan ini harus kita hadapi setenang mungkin. Ojo kesusu, ojo tergesa-gesa. Segala sesuatu yang dihadapi dengan tergesa-gesa, bahasa Jawa ya susu ya, nanti hasilnya itu akan menyesalinya. Hasilnya kagak bakal maksimal, Pak. Mau pergi-pergi mepet ke susu, harusnya sehari 2 hari sudah mempersiapkan, packing, masukin ke koper dan sebagainya. Kesusu, orang mau berangkat sejam, baru mandi, baru ke packing, telat. Iya kalau kendaraan sendiri, kalau naik kereta ketinggalan, ya gitu susu itu. Termasuk orang mau beribadah itu juga jangan kesusu, nggak usah lari, Pak. Wah udah khawatir lari dari rumah. Kesusu namanya itu. Kesusu harus tahan, tenang. Dari rumah keluar tenang sambil zikir menuju masjid. Walaupun udah komat biasa, biarin.
Kenapa? Karena orang yang kesusu itu sudah komat baru berangkat akhirnya lari, nggak bakal khusyuk Pak. Begitu apalagi naik tangga kan, ngos-ngosan bisa udah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah kabira. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mesti begitu. Makanya nggak boleh kita larang kalau sudah komat. Mau ke bagian terakhir ke bagian satu rakaat kan nggak apa-apa. Yang teriak kaan nih ketenangan kita. Apalagi ini naik waduh hati-hati udah jantungan bisa. Kalau sudah satu naik udah santai dulu dah. Jangan langsung takbir aja udah. Tenangin dulu nih hati, tenangin. Biar apa? Biar mendapat ketenangan. Kalau sudah tenang akan mendapatkan kekhusyukan. Lah kalau sudah ngos-ngosan gimana mau tenang? Kalau sudah agak tenang gimana mau khusyuk? Semuanya hadapi dengan tenang. Ini ngomel-ngomel, ngambek, tenang. Masuk kanan, keluar. Jangan dilawan, jangan dilawan. Yang namanya ibu-ibu itu kalau sudah marah-marah jangan dilawan, dengerin aja, anggap aja itu radio. Karena kalau dilawan jawabnya lebih dari 5. Walaupun kita benar, perempuan selalu benar. Apalagi kita salah. Jaga ketenangan, tenang. Hadapi dengan tenang. Tenangnya apa? Diam itu lebih baik daripada jawab. Pokoknya yang galaknya di sekolahan, yang galaknya di kantor, kalau sudah di rumah udah kayak kucing udah. Polisi gagah di kantor, tentara gagah di kantor, balik ke rumah dibentak hilang tuh kita. Iya. Gaya ulama kalau sudah di rumah ya kalau udah ada ibu itu luar biasa. Makanya apa? Hadapilah dengan tenang. Istrinya yang cerewet syukurin daripada diem baik gak rame tuh rumah. Satu, ketika kita tenang sabar mendapatkan pahala. Yang kedua, ketika istri ngomel biar puas. Nanti kalau sudah kita diemin sejam kemudian apa? Kita makan. Apalagi kasih duit nih dia mau makan apa sih ini? Sono belanja dah 500 cukup ke 500. Seneng banget udah. Memang perempuan begitu Pak. Ketika seorang perempuan itu sedang emosi susah dikendalikan. Kendalikan diem, kalau nggak diem nggak bisa, tinggalin. Sampai nggak kuat ngomelan istri nih, pasti nanti emosi sampai perang, mesti perang. Satu diem kalau kuat, kalau nggak kuat tinggalin udah ngopi di warung dah. Pergi ke masjid, pergi ke musola, ngopi sama teman-teman dah. Entah sejam 2 jam balik dah, udah adem. Emosinya perempuan itu nggak bisa dijaga, berat. Makanya apa? Kenapa seorang pemimpin negara itu harus diharuskan seorang laki-laki? Karena memanage emosinya itu lebih kuat seorang laki-laki ketimbang perempuan. Perempuan itu emosionalnya lebih dikedepankan. Kalau laki-laki rasional, diterka ketika mau mengambil tindakan masalah atau lebih banyak mafsadahnya. Perempuan enggak, kalau sudah emosi, sikat aja, belakangan urusan. Begitu. Katakan nih minallah. Wah, ini naik motor lagi udah. Kalau sudah naik motor sama ibu-ibu udah ngalah dah. Udah setia kanan. Ngapura ibu-ibu. Allah yang dimuliakan. At-ta'anni minallah. Jadi ketenangan itu sebuah anugerah dari Allah.
Orang yang hidupnya selalu diberikan ketenangan, ditata hidupnya oleh Allah. Mau sholat tenang, mau aktivitas apa tenang, hasilnya akan memuaskan. Tapi kalau sudah apa semuanya tergesa-gesa, apanya udah kepepet tergesa-gesa, maka wal ajalatu minasyaiton. Mau nikah tergesa-gesa, akhirnya asal pilih baik. Asal pilih baik. Mau besanan tergesa-gesa, nyeselnya di belakang. Kita diberikan tuntunan oleh Allah, diberikan tuntunan oleh Rasulullah SAW. Bohiyo gunakan tuh agama yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lakukan istikharah setelah silaturahim, beberapa pertemuan belum ada jawaban, ya udah kita sama-sama istikharah. Kalau misalnya alamatnya nanti baik, saya silaturahim kembali. Kalau nggak ada alamatnya, ya saya cari lagi. Begitu. Istikharain. Kalau semuanya tergesa-gesa wal ajalatu minasyaiton, maka ketergesaan itu berasal dari syaitan. Rawahul Baihaqi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, itnani la yunzaru ilaihima yawmal qiyamah, qati'ur rahim wa jarus sur. Itnani utawi rong perkara iku la yunzaru ora den tingali ilaihima maring itnani yawmal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ada dua hal yang kelak nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipandang. Dua orang itu kagak bakal dipandang. Kalau gak dipandang ya gak direken. Gimana mau berjumpa dengan Allah? Direken, dipandang saja kagak. Dilupain dah, gambar cuma diabaikan, udah terserah lu dah. Kalau sudah di akhirat nanti kehidupan kita diabaikan oleh Allah Jalla Jalaluhu, manusia rugi udah diabaikan. Padahal kita mengharap dikenal oleh Rasulullah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah diabaikan oleh Allah, diabaikan oleh Rasulullah, terlantar kita dah. Tempatnya malah ya terlantar, udah masuk neraka aja, udah nggak dipandang. Artinya nggak dipandang berarti tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dua golongan ini yang kelak tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat? Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang gemar memutus hubungan silaturahim. Siapa itu? Antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudara, antara ponakan dengan paman, ponakan dengan bibi. Itu kerabat terdekat, itulah yang disebut dengan rahim. Harus dijaga. Maka termasuk ibadah yang dapat menggembirakan kedua orang tua kita yang sudah di alam barzakh, ketika kita masih menyambung rahim daripada saudara-saudara keluarga orang tua kita. Orang tua kita punya adik, punya abang, nanti punya ponakan-ponakan. Kita silaturahim, kebaikan silaturahim kita itu mendatangkan kebaikan kepada orang tua kita di alam barzakh. Menyambung rahim. Apalagi yang dulunya orang tua kita misalnya jauh, sempat terputus hubungan rahimnya dengan adiknya, dengan abangnya, kemudian setelah wafat, kita sebagai seorang anak berusaha menyambung, meminta maaf kesalahan orang tuanya. Senangnya luar biasa, Pak. Senang banget tuh orang tua di alam barzakh, Masya Allah. Saya belum minta maaf dulu ketika masih hidup, anak saya memohonkan maaf atas nama saya. Senang banget. Nggak percaya mati dah sampai.
Dibalik. Pokoknya nggak percaya ya. Enggak begitu. Kalau Rasulullah sudah menyampaikan di hadisnya Sahih Hasan, ya kafir sampean. Itu doang terserah. Qati'ur rahim. Maka orang memutus hubungan rahim ini bahaya banget. Bahaya banget. Karena apa? Ar-Rahim adalah adik kakaknya Ar-Rahman. Kalau dalam kitab Tafsirul Ghafilin sama, Ar-Rahman adalah kasih sayang, Ar-Rahim juga kasih sayang, diambilkan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim mu'allaqun bil 'arsy, bahwasanya rahim itu bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Man wasalahu wasalani, siapa orang yang menyambung rahim berarti menyambungku, kata Allah. Wa man qata'ahu qata'ani, siapa orang yang menyambung rahim berarti menyambung. Siapa orang yang memutus rahim berarti memutus Allah. Siapa orang yang mungkin hubungan kekeluargaan seorang anak karena sudah sukses diputus orang tuanya, orang tua kerek, malu-maluin aja, kondangan nggak bisa dibawa, ini malu-maluin sama teman-teman saya, diputus rahimnya. Siapa yang memutus rahim berarti dia memutus rahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kagak terima. Siapa yang menyambung, Allah sambung rahimnya. Senang banget. Siapa yang menyambung, Allah yang menyambung rahimnya. Artinya Allah memberikan anugerah, memberikan rahmat dan ampunan. Nyambung tok kan, itu pahala tok isine. Tetapi sebaliknya qati'ur rahim, ia memutuskan dosa tok itu. Makanya apa? Gak dipandang sama Allah, gak dipandang, gak direka, dibiarin, disia-siain sama. Ibarat kata kita baru turun di suatu kota yang belum kita pernah datang di situ, bingung kita, bingung. Akhirnya apa? Tersesat kita, tersesat. Jadi jam gadangnya susah. Nah, ini qati'ur rahim. Orang yang memutus hubungan rahim, sampai-sampai ada suatu cerita, suatu kisah yang luar biasa. Ada seorang yang saleh, seorang saleh, Ustaz Badila lah namanya misalnya. Ustaz Badila. Ustaz Badila itu seorang ahli ibadah, punya teman namanya Haji Is. Haji Is ini orang kaya, duitnya itu ratusan dirham, kalau dirupiahkan itu hingga 50 M. Itu keluarganya kagak ada yang tahu, istrinya kagak tahu, anak-anaknya kagak dikasih tahu kalau bapaknya itu orang kaya. Belum nyampe belum dari jawaban Haji. Istrinya nggak tahu. Bayangin Pak, kalau ibu-ibu punya suami begini gimana nih Bu? Punya duit tabungan sendiri, tapi setiap bulan dikasih tuh keluarganya nih, buat anaknya nih, buat biayanya, tapi simpenannya itu sampai 50 M. 50 M. Habis itu mau berangkat haji, hajinya haji kilat sana, karena dekat udah berjalan sehari nyampe, hanya ngambil rukun-rukunnya saja. Haji cuma paling cepat 2 hari kalau ngambil rukun-rukunnya saja, sampai dengan 3 hari. Kalau Indonesia 40 hari banyak jalan-jalannya. Makanya kalau orang-orang penting kayak presiden, raja mau berkunjung haji, cukup 2 hari 3 hari. Dikawal sama orang raja-raja soalnya, dikawal sama askar, cukup hanya ngerjain rukun-rukunnya saja 2 hari Pak.
Walhasil karena Haji Is ini nggak mau keluarganya tahu kalau punya dirham segitu banyaknya, akhirnya dalam pikirannya, oh iya saya punya teman Ustaz Fadil, orangnya Masya Allah, ahli ibadah, jujur, kacang hijau. Orangnya jujur, terpercaya, insya Allah amanah. Jadi sebelum saya berangkat haji, nih dirham mau saya titipkan ke Ustaz Fadil. Datang Ustaz Fadil, tidak ngampun. Tumben amat sih kesini nih. Iya nih, saya insya Allah bulan ini, tahun ini mau menunaikan ibadah haji. Tapi turun nih, nggak ada anak kan, nggak ada anak di rumah nih, nggak ada orang kan, nggak ada sendirian. Ya kalau bisa sendirian, jangan sampai ada yang tahu. Ini rahasia kita berdua. Bagi hasil. Rahasia, oh masih serius amat. Saya mau berangkat haji, saya punya uang 5M. Terus saya mau titipin ke ente kan sohib aneh, ente orang ahli ibadah, ente orang yang amanah insya Allah. Makanya saya mau titipin nih sebentar doang nih, paling 3 hari 6 hari dah, paling lama dah. Saya pengen ziarah juga ke Rasulullah, 6 hari dah, seminggu dah, nanti saya ambil. Ente percaya sama sampean. Karena apa? Saya lihat zahirnya ibadahnya luar biasa, dan selama ini kabar di masyarakat sampean orang yang amanah. Baik kalau begitu, kasih dirham. Besoknya berangkat haji. Setelah 7 hari, seminggu berangkat haji, pulang istirahat dulu, kemudian besok harinya datengin mau ngambil tuh. Assalamualaikum, yang jawab anaknya. Keluar kan? Babe, udah pulang be? Udah. Mana babe ente? Udah ngobrol, udah ngopi, udah habis bungkus, gak keluar bapaknya nih. Macul apa gimana nih? Bilangin sama anaknya. Ini deh 2 hari yang lalu bapak saya meninggal, emang kagak denger. 2 hari yang lalu bapak saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hati hilang dah. Gak ada saksi. Ayo. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kalau setiap ada transaksi utang piutang sekecil apapun harus ada saksi. Tanda tangan, materai. Biar apa? Ini kayak begini nih, bisa diurus. Orang yang punya utang, misalnya saya punya utang Ustaz Fadilah 10 juta, nggak ada tulisannya, nggak ada saksinya. Ustaz Fadilah mati, ayam kita udah. Atau kita mati nih, Ustaz Fadilah mau nuntut kemana keluarga saya? Mana buktinya? Menang, kalah dia, hilang. Itu agama kita mengajarkan Rasulullah, sekecil apapun harus ada bukti dan harus ada saksi. Mau utang 1.000 kek, utang 2.000 kek. Kalau kita orang Jawa, orang 1.000 aja kok menamat sih. Tapi apa? Pentingnya ajaran ini harus dilestarikan, harus diterapkan untuk kebaikan kedua pihak. Walhasil setelah mendengar kematian itu bingung, dia pulang, ya udahlah bapaknya nggak ada, sampai rumah hilang, gimana ini caranya biar hartanya ini kembali ditemukan. Akhirnya apa? Dengar informasi kalau di tempat kamu ada ulama besar yang kasyaf, terkenal kasyafnya, terkenal kalau ahli terawangannya. Datang tuh ke ulama itu. Begitu nyampe disampaikan keluh kesahnya, kata nih ulama, ya udah, kalau pengen ketemu ente besok malam-malam datengin sumur Zam-Zam. Sampai di sumur Zam-Zam nanti sampean bengok, bulan bin bulan, di
mana hartaku yang 50 M? Nanti dijawab. Begitu, Kiai. Iya. Kata Kiai kan, itu benar orang soleh. Benar. Kalau orang soleh di situ, karena sumur jam-jam itu dasarnya sampai dengan alam barzakh, yang orang-orang di situ mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar dia soleh min ahlil jannah, pasti sekali bengok dijawab. Bosan ketemu 5 M, 50. Malamnya itu Haji Is datang ke subur saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fadilah. Ustaz Fadilah. Saya dari mana? ente 50 M, di mana tolong? Saya perlu. Gak dijawab. 2 kali kagak dijawab. 3 kali kagak dijawab. Bingung dia. Kayaknya dari situ. Jauh ya Allah. Bingung dia, gimana ini ulama nih? Balik lagi besoknya datengin ulama. Gimana? Sudah sampai 10 bengongan wahai kiai, kagak ada jawaban. Kata kiainya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di situ tembusnya itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, kok nggak ada jawaban, inna lillahi. Berarti ada sumber satunya itu yang tembusnya sampai neraka. Di mana ya? Adanya di Yaman. Namanya sumur Gharqad. Datang dia besok. Malam-malam ini pagi. Ustaz Fadilah, saya titipin kepada engkau 50 M, kira-kira di mana ditaruhnya? Langsung dijawab, Pak. Langsung dijawab. Oh iya, itu di rumah saya, di kamarnya anak yang nomor 2. Pas di tempat tidur, di bawah tempat tidur, tinggal dikeduk tuh. Saya simpen di situ dirham sampean. Terima kasih. Kata Haji Is, kenapa sampai kau ada di sini, Ustaz Fadilah? Sampean orang soleh, orang ahlul ibadah, orang yang amanah. Kenapa kok ada di sini? Kata guru saya, kiai saya, ini tempatnya orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis dia. Iya, tolong. Nanti kalau sudah sampai rumah, sampaikan kepada anak-anak saya. Saya dulu dengan saudara saya yang perempuan tuh adik saya kagak ngaku tuh adik saya. Karena saya orang yang mampu, saya orang yang kuasa, orang yang mulia, orang yang kaya. Sementara adik saya paling miskin, kagak saya anggap nih keluarga nih, malu-maluin aja. Diputus silaturahimnya, diputus hubungannya. Marah nih adik. Gak usah marah juga, udah Allah yang marah. Karena dia memutusnya. Jadi ibadahnya selama ini belum diterima, wahai Haji Iskandar. Tilawatil Quran saya belum diterima, qiyamul lail saya belum diterima, sedekah ekstrimnya belum diterima, amal-amal solehnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong sampaikan ke keluarga saya supaya memohonkan maaf kepada bibitnya. Baik, terima kasih. Akhirnya pulang dengan rasa senang, ketemu 50 ketemu. Sowan ke keluarganya, ke anaknya lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang lagi Pak Dek. Iya, ini sudah dapat jawaban. Pirasatnya kata bapak sampean ada di kamar anaknya yang nomor 2. Ada nggak anaknya nomor 2? Mau datang si Salman datang. Kata Haji Is, ya mana kamarnya? Ini kamar. Oh berarti ini di bawah bantal sini, di bawah tempat tidur sampean, pas bagian kepala di situ. Tolong dikeduk, tolong digali. Begitu digali, ada peti yang berisi dirham. Itu peti titipannya. Kata anaknya, dia kalau tahu masih ambil ini. Ya 50 M kapan lagi itu?
Sampai hidup ya ngumpul itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Balik lagi ke depan sambil ngopi aja disampaikan. Ini keluh sampai keluh daripada orang tua sampean. Pertama saya panggil, kata guru saya suruh manggil di sumur Zam-Zam, karena sumur Zam-Zam itu tempatnya arwah-arwah min ahlil jannah. Begitu dipanggil bapak sampean yang ahli ibadah, ahli amal soleh, ternyata agak jawab. Kemudian kata ulama, berarti di sumur yang satunya di Yaman, saya pergi ke Yaman. Di situ adalah tempat arwah-arwahnya orang-orang min ahlin nar. Maka saya datang ke situ, baru saya bengok, bapak sampean jawab. Sampean kan tahu bapak sampean bagaimana ibadahnya, bagaimana kedermawanannya, bagaimana kesolehannya, bagaimana amanahnya. Kata anaknya, emang salah apa? Justru itu bapak sampean punya adik, ia punya bibi, masih hidup, masih. Bapak ente pesan supaya ente sekeluarga silaturahim ke bibi sampean, mengatasnamakan bapak sampean, tolong maafin bapak kami. Akhirnya apa? Udah, lebih baik kita bareng-bareng ke rumah bibi sampean. Dibawa dia masjid semua anak-anaknya yang 4 itu ke rumah bibinya. Kata bibinya, tumben amat nih anak-anak ya, pada main ada apaan. Begitu sudah main disampaikan sama habis dijelaskan kronologisnya, maka apa? Langsung pada saat itu, wallahi mulai hari ini abang saya maafin. Walaupun bertahun-tahun saya sakit, diputus rahim, saya tidak diakui sebagai keluarga karena saya paling miskin di antara yang lainnya. Saya kagak dianggap, gak pernah nginjek ke rumah saya, abang saya. Karena apa? Malu punya saudara miskin. Tapi hari ini wallahi saya sudah maafkan semua kesalahan daripada abang saya. Walhasil setelah beberapa hari kemudian di haji miskin dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan tuh dengan Ustaz Fadilah di dalam mimpinya. Seolah-olah nyata ngobrol. Ustaz Fadilah sudah menggunakan pakaian bak raja-raja di raja, pakaian kebesaran, kopinya udah kayak Angling Dharma. Tahu Angling Dharma kan? Akhirnya ditanya, ya Allah Ustaz Fadilah, kayaknya senang amat. Alhamdulillah, terima kasih ya Diis, terima kasih sampai sudah menyampaikan keluh kesah saya kepada anak-anak saya dan sampean mengarahkan supaya mereka memohonkan maaf atas kesalahan saya terhadap adik saya. Inilah setelah dimaafkan oleh adik saya, ibadah sholat saya diterima, ibadah tilawatil Quran saya diterima, amal-amal soleh yang lainnya, yang wajib, yang sunnah baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwasanya qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan rahim itu menjadikan amal ibadah kita ditabir, ditutup, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika kita memutus hubungan dengan orang tua kita, apalagi seorang ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Ibadah haji tidak diterima, jihadmu fisabilillah belum diterima, yang wajib, yang sunnah belum diterima. Betul, hebat ada orang masuk surga karena hajinya menjadi haji mabrur. Ada orang yang masuk surga karena qiyamul lailnya khusyuk, menangisi segala dosa-dosanya, berterima kasih atas segala nikmat-nikmatnya. Tetapi selama ibadah-ibadah yang dahsyat itu, kata Rasulullah, walam yaqqa liwalidayhi, selama tidak durhaka terhadap kedua orang tua, itu menjadi asbab engkau masuk surga. Tapi yang segudang ilmu itu, tetapi kau durhaka kepada orang tua, tapi belum diterima, belum bisa diakses. Ibarat WA itu agak nyampe, belum nyampe, cuma centrong 2 belum dibaca tuh. Tapi begitu sudah dimaafkan oleh orang tua, dimaafkan oleh saudara, baru dibuka. Saya masuk semua tuh WA yang 100 WA itu masuk semua. Dari amal sholatnya, amal ibadah tilawatil Qur'annya, sedekahnya, silaturahimnya, semuanya
masuk pentok. Beginilah hari ini saya wahai Ustaz Haji diterima semua, dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan, mendapatkan kebahagiaan. Itu silaturahim. Makanya hati-hati. Hari ini kita masih punya saudara, kita punya ponakan, apalagi yang paling rawan gara-gara warisan, ma'udzubillah wa'iyyadubillah. Orang yang paling selamat adalah tentang warisan orang yang paling mengalah. Di dunia dia kalah, tapi di akhirat dia yang paling menang. Kalau negara kayak Amerika dan punya hak veto, kita yang paling menang. Dulu paling ngalah karena kalah. Biarin kalah karena ngalah kita, karena sadar kalau kita ngotot perang, kalau kita ngotot dalam posisi yang benar, saudara kita salah, kita ngotot walaupun benar, kita menjadi salah. Karena apa? Pasti akan memutuskan hubungan silaturahim. Maka ngalah lebih baik demi kebenaran, demi kemenangan di alam akhirat. Udah tinggal apa? Kuncinya di kita. Saya maafin, surga. Nah, yang belum maafin, hati-hati, bahaya. Jadi khotimur rahim adalah memutus hubungan rahim, itu menyebabkan amal ibadah kita ditameng, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak sampai dibawa mati la yunzaru ilaiha yaumal qiyamah, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah enggak dipandang, dilarang Rasulullah untuk memberikan syafaat. Dilarang, belum, nanti kalau sudah dimaafin baru. Bagaimana kalau sudah mati? Ya nunggu nanti di penghisaban Allah. Kira-kira saudara kita, adik kita yang belum diputus, maafin enggak? Kalau sudah maafin, ya dibawa kebaikan kita, ditukar dengan kebaikan kita, kebaikan sholat kita, kebaikan ibadah kita ditukar. Besok transaksinya tukar ibadah, tukar pahala. Dan yang kedua, orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat, wajausu, tetangga semua elek. Kita punya tetangga, masya Allah, ngomongnya kasar, orangnya pelit, kagak pernah senyum, udah kayak patok kuburan. Belum pernah ngajak disapa, diem baik. Na'udzubillah wa'ilbillah. Tetangga yang jelek ini, masya Allah, hati-hati pas kita jadi tetangga orang, menjadi tetangga yang jelek, bahaya. Gak dipandang oleh Allah di hari kiamat, kagak dipandang. Karena apa? Konsepnya kalau kita dimusuhi, kita rangkul. Orang yang jelek kita jelekin, tambah nemen jelek. Makanya konsep agama, kalau ada orang jelek jangan dijelekin, dibaikin, biar ngurangin kejelekannya, Pak. Ini konsep agama. Orang buruk diburukin, tambah buruk, Pak, tambah nekat. Apalagi secara fisiknya lebih gede, secara hartanya lebih banyak, secara pangkat jabatannya lebih tinggi, tambah nemen itu dendamnya. Kecuali kitanya lebih tinggi, lebih semuanya menang, kan? Badannya lebih menang, gagahnya lebih menang, hartanya lebih menang. Nah, dinasehati itu gampang. Nah, hari ini kebanyakan manusia begitu, akan tunduk dengan keduniaan. Kalau yang nasehatin orang kaya, dia belum dengan baik, nurut aja, samikna wa ata'na. Kenapa? Orang kaya dia pejabatnya lebih tinggi. Padahal belum tentu yang disampaikan itu benar. Belum tentu yang disampaikan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang ngomong di bawah perekonomiannya, di bawah standarnya, omongannya itu benar, itu sebuah nasihat. Kadang-kadang ego kita Allah yang ngerti opo. Ente tahu apa? Udah benerin dulu tuh. Dari rezeki yang bener dulu dah. Kejar dulu tuh kekayaan saya, kejar dulu kemuliaan saya. Itu kebanyakan manusia hari ini begitu. Tunduknya dengan keduniaan, bukan ditundukkan atas dasar keilmuan. Hamba Allah yang mulia
muliakan, ini adalah dua hal yang kelak di hari kiamat tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qati'ur rahim. Maka kalau hari ini kita masih memutus hubungan persaudaraan dengan orang tua, dengan saudara, dengan keponakan, dengan paman, dengan uak, tolong dirajut kembali. Walaupun kita dalam posisi yang benar, kemudian kita berusaha untuk menyambung, maka posisi kita mendapatkan kebaikan yang paling besar. Kalau kita salah, kita merajut, itu hal yang biasa. Tetapi dalam posisi yang benar, kita yang merajut kepada saudara kita yang melakukan kesalahan, kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Itu adalah akhlak di dunia wal akhirat dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup, barangkali ada yang dimusyawarahkan.